Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai rintangan yang tampaknya tak berujung. Terkadang, hal-hal kecil yang kita abaikan dapat menjadi tanda bahwa rezeki kita sedang terhalang. Dengan memahami lebih dalam, kita dapat menemukan jalan untuk mengembalikan keberkahan yang mungkin telah tertutup. Inilah 10 pertanda rezeki ditutup orang lain menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, kebiasaan bangun kesiangan, termasuk dalam tanda rezeki yang ditutup oleh orang lain. Kebiasaan bangun kesiangan seringkali menjadi tanda bahwa rezeki seseorang terhalang. Dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 64, Allah berfirman, "Dan mereka yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." Ini menunjukkan bahwa malam adalah waktu untuk beribadah dan mempersiapkan diri menghadapi hari baru. Rasulullah juga mengajarkan pentingnya bangun pagi dalam hadits riwayat Abu Dawud. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka. Bangun pagi memungkinkan seseorang untuk memulai hari dengan produktif dan penuh semangat. Ketika seseorang terbiasa bangun siang, kesempatan untuk mendapatkan rezeki bisa terlewatkan. Hal ini bisa berakibat pada kehilangan peluang baik dalam karir atau bisnis. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa bangun pagi adalah kunci kesuksesan. Kebangkitan yang terlambat mengakibatkan ketidakmampuan untuk menyambut berkah pagi. Banyak pelaku spiritual melaporkan bahwa mereka merasakan energi positif ketika bangun pagi. Dalam pandangan psikologi, rutinitas pagi yang baik berkontribusi pada kesehatan mental. Kesiangan juga dapat membuat seseorang merasa lelah dan tidak fokus sepanjang hari. Banyak orang yang bangun kesiangan mengalami ketidakpastian dalam pekerjaan dan kehidupan. Kebiasaan ini bisa memicu rasa cemas dan stres yang lebih besar. Oleh karena itu, mengubah kebiasaan bangun pagi dapat meningkatkan peluang rezeki. Sebuah studi menunjukkan bahwa orang yang bangun pagi cenderung lebih optimis. Optimisme ini dapat menarik lebih banyak peluang dan keberuntungan. Dengan mengubah rutinitas tidur, seseorang bisa mulai merasakan perubahan positif. Kesadaran akan pentingnya waktu pagi menjadi langkah awal untuk memperbaiki hidup. Akhirnya, menghindari kebiasaan bangun kesiangan bisa menjadi kunci untuk membuka pintu rezeki. Kedua, malas dalam bekerja dan kehilangan semangat, termasuk dalam tanda rezeki yang ditutup oleh orang lain. Malas bekerja dan kehilangan semangat adalah tanda-tanda yang sering muncul ketika rezeki terhalang. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105, Allah berfirman, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu." Hal ini menekankan pentingnya bekerja sebagai bentuk ibadah dan usaha mencari rezeki. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi, "Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja keras." Ketidakmampuan untuk bekerja dengan semangat dapat menghalangi keberkahan rezeki. Keinginan untuk bekerja seringkali dipengaruhi oleh kondisi mental dan spiritual seseorang. Ketika seseorang merasa malas, seringkali itu mencerminkan ketidakpuasan dalam hidupnya. Imam Junaid Al-Baghdadi menyatakan bahwa bekerja dengan ikhlas adalah bagian dari ibadah. Ketidakikhlasan dalam bekerja dapat mengakibatkan hilangnya berkah dalam rezeki. Pendapat psikolog menunjukkan bahwa kehilangan motivasi bisa berasal dari stres atau tekanan. Ketidakpastian dan ketidakpuasan seringkali membuat seseorang merasa terjebak dalam rutinitas. Hal ini bisa menciptakan siklus negatif yang membuat rezeki semakin terhalang.
Dengan memahami bahwa bekerja adalah ibadah, seseorang dapat membangkitkan semangat. Menetapkan tujuan dan pencapaian kecil juga dapat meningkatkan motivasi kerja. Ketika seseorang merasakan hasil dari kerjanya, semangatnya akan terbangun kembali. Dukungan dari teman dan keluarga juga dapat membantu mengatasi rasa malas. Dalam prosesnya, penting untuk mencari makna dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Dengan memfokuskan diri pada kualitas kerja, keberkahan rezeki dapat muncul. Akhirnya, mengatasi rasa malas adalah langkah penting dalam membuka pintu rezeki. Ketika semangat dan motivasi hadir, rezeki akan mengalir lebih lancar. Ketiga, kehilangan kesempatan yang baik tanpa alasan jelas, termasuk dalam tanda rezeki yang ditutup oleh orang lain. Kehilangan kesempatan yang baik tanpa alasan jelas seringkali menandakan adanya hambatan dalam rezeki. Dalam Al-Quran Surat Al-Balad ayat 4, Allah berfirman, "Sesungguhnya manusia diciptakan dalam susah payah." Ini menggambarkan bahwa hidup penuh dengan tantangan dan kesempatan yang harus diambil. Rasulullah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah, seperti dalam hadits riwayat Abu Dawud, tidak akan mengenai dirimu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Ketika seseorang kehilangan kesempatan, bisa jadi itu merupakan tanda bahwa rezeki sedang terhalang. Banyak orang mengalami situasi di mana peluang tampak menjauh tanpa alasan yang jelas. Ini dapat membuat seseorang merasa frustrasi dan kehilangan motivasi untuk berusaha lebih keras. Ibn Arabi mengajarkan bahwa kesempatan hilang seringkali disebabkan oleh hati yang tidak bersih. Ketika hati dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan, peluang baik bisa terlewatkan. Dalam ilmu psikologi, seringkali kita mengabaikan peluang karena ketidakpercayaan pada diri sendiri. Menghadapi ketidakpastian seringkali menjadi halangan bagi banyak orang. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga sikap positif dan percaya diri. Memahami bahwa setiap peluang adalah ujian dapat membantu kita untuk tidak menyerah. Pengalaman spiritual mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Justru, setiap kegagalan dapat menjadi pembelajaran berharga untuk masa depan. Keterbukaan untuk belajar dari kesalahan juga dapat membantu meraih kesempatan berikutnya. Dalam pandangan ahli, orang yang belajar dari pengalaman cenderung lebih siap untuk menghadapi peluang. Kemandekan dalam mencapai peluang baik bisa jadi tanda perlunya introspeksi diri. Memperbaiki sikap dan pola pikir adalah langkah krusial untuk membuka kembali pintu rezeki. Dengan berusaha lebih keras dan percaya, kesempatan baik pasti akan datang kembali. Keempat, bertemu atau menemukan benda aneh di depan rumah, termasuk dalam tanda rezeki yang ditutup oleh orang lain. Menemukan benda aneh di depan rumah seringkali dianggap sebagai tanda yang memiliki makna spiritual. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahf ayat 18, Allah berfirman, "Dan jika kamu melihat mereka, kamu akan berpaling karena takut." Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang kita temui memiliki pengaruh positif. Rasulullah mengajarkan doa-doa perlindungan untuk menghindari gangguan sihir atau energi negatif. Temuan benda aneh bisa menjadi simbol adanya energi negatif yang menghalangi rezeki. Al-Hallaj menyatakan bahwa setiap benda memiliki aura yang dapat mempengaruhi orang di sekitarnya. Ketika menemukan benda aneh, penting untuk merenungkan apa yang terjadi di sekitar kita. Banyak pelaku spiritual percaya bahwa benda-benda tersebut bisa menjadi peringatan atau pertanda. Dalam beberapa budaya, benda aneh sering dianggap sebagai tanda buruk atau peringatan dari alam. Menghadapi situasi ini, seseorang perlu melakukan pembersihan spiritual di rumahnya. Doa dan zikir dapat membantu mengusir energi negatif yang mungkin ada. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa benda-benda aneh kadang muncul di saat-saat kritis. Benda tersebut bisa menjadi pengingat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang yang mengalami hal ini melaporkan perbaikan dalam hidup setelah melakukan pembersihan. Menjaga kebersihan dan ketertiban di rumah juga dapat membantu menciptakan energi positif. Dalam pandangan psikologi, lingkungan yang bersih dan teratur dapat mendukung kesehatan mental.
Menemukan benda aneh seharusnya menjadi kesempatan untuk merenung dan berintrospeksi. Mengidentifikasi dan mengatasi energi negatif bisa membuka jalan untuk rezeki yang lebih baik. Banyak orang menemukan bahwa setelah menghadapi benda-benda tersebut, rezeki mereka meningkat. Pada akhirnya, memahami makna di balik temuan bisa membantu kita menghindari hambatan rezeki. Kelima, munculnya masalah finansial yang bertubi-tubi tanpa sebab jelas, termasuk dalam tanda rezeki yang ditutup oleh orang lain. Munculnya masalah finansial yang bertubi-tubi seringkali menjadi indikasi bahwa rezeki sedang terhalang. Dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 67, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu boros." Ayat ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan harta. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Tidak akan kekurangan harta seseorang karena sedekah." Kesulitan finansial bisa menjadi tanda bahwa kita kurang bersyukur atas apa yang dimiliki. Banyak pelaku spiritual percaya bahwa keberkahan rezeki berbanding lurus dengan sikap bersedekah. Ketidakmampuan mengelola keuangan seringkali membuat masalah semakin kompleks. Imam Ghazali mengingatkan bahwa hidup yang tidak seimbang dapat memicu masalah finansial. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pola pikir yang salah tentang uang dan kekayaan. Dalam psikologi, perilaku konsumtif yang tidak sehat dapat memperburuk situasi keuangan. Banyak orang terjebak dalam siklus hutang yang tidak pernah berakhir. Ketidakpastian ekonomi global juga dapat mempengaruhi keadaan finansial individu. Menciptakan anggaran yang realistis dan disiplin dalam pengeluaran adalah kunci. Selain itu, berinvestasi dalam pengetahuan dan keterampilan dapat membuka peluang baru. Ketika seseorang merasa terjebak dalam masalah finansial, penting untuk tidak menyerah. Menjaga sikap positif dan berdoa bisa membantu merubah keadaan. Mengidentifikasi sumber masalah finansial dan mencari solusi secara proaktif sangat penting. Banyak orang menemukan bahwa dengan niat baik dan usaha, pintu rezeki kembali terbuka. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dapat membawa perubahan besar. Pada akhirnya, masalah finansial harus dilihat sebagai tantangan yang bisa diatasi dengan usaha dan doa. Keenam, merasa gelisah dan cemas tanpa sebab, termasuk dalam tanda rezeki yang ditutup oleh orang lain. Rasa gelisah dan cemas yang muncul tanpa sebab jelas seringkali menandakan adanya masalah dalam rezeki. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Ini menunjukkan bahwa ketenangan hati adalah kunci untuk membuka jalan rezeki. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, "Tidak ada ketenangan bagi orang yang tidak berzikir." Ketidaktenangan seringkali disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam diri dan lingkungan. Banyak pelaku spiritual melaporkan bahwa kekhawatiran dapat mempengaruhi energi positif. Dalam psikologi, kecemasan tanpa sebab bisa berhubungan dengan masalah kesehatan mental. Ketika seseorang tidak menemukan jalan keluar dari kecemasan, rezeki bisa terhalang. Dalam pengalaman spiritual, banyak yang menemukan bahwa zikir dapat menenangkan jiwa. Melakukan meditasi dan refleksi juga bisa membantu meredakan kecemasan. Ketika hati tidak tenang, banyak peluang baik yang terlewatkan. Menjaga hubungan baik dengan Tuhan dapat membantu mengatasi perasaan gelisah. Seringkali, kecemasan adalah tanda bahwa kita perlu memperbaiki diri dan spiritualitas. Menghadapi kecemasan dengan iman dan doa dapat membuka kembali pintu rezeki. Dalam pandangan Sufi, kecemasan yang berkepanjangan bisa jadi tanda jauhnya kita dari Tuhan. Mengatasi kecemasan harus dimulai dengan introspeksi dan kembali kepadanya. Ketika seseorang merasakan ketenangan, mereka dapat menarik lebih banyak keberkahan. Memahami bahwa ketenangan adalah hak setiap hamba Allah dapat membantu menurunkan kecemasan. Dengan melakukan langkah-langkah positif, seseorang bisa kembali merasakan damai dan rezeki. Akhirnya, merawat kesehatan mental dan spiritual adalah kunci untuk membuka pintu rezeki. Ketujuh, terjadi konflik dengan keluarga atau teman, termasuk dalam tanda rezeki yang ditutup oleh orang lain.
Konflik dengan keluarga atau teman seringkali menjadi tanda bahwa rezeki sedang terhalang. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 1, Allah berfirman, "Dan takutlah kepada Allah yang memelihara hubungan silaturahim." Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan baik untuk mendapatkan keberkahan. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, hendaknya dia menyambung silaturahim." Ketidakharmonisan dalam hubungan dapat mengganggu aliran rezeki seseorang. Banyak orang yang mengalami masalah finansial ketika terjadi perselisihan dengan orang terdekat. Dalam pandangan Sufi, hubungan yang buruk dapat memutuskan keberkahan hidup. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa permusuhan hanya akan membawa kerugian. Mengatasi konflik dengan cara yang baik adalah langkah penting untuk membuka kembali rezeki. Meminta maaf dan berusaha memperbaiki hubungan dapat mendatangkan keberkahan. Menghargai hubungan sosial dapat membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam psikologi, hubungan sosial yang sehat berkontribusi pada kesejahteraan mental. Banyak orang yang menemukan bahwa setelah memperbaiki hubungan, rezeki mereka meningkat. Memahami bahwa setiap hubungan adalah bagian dari perjalanan hidup dapat mengurangi konflik. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan amal, kita dapat memperkuat silaturahim. Membina hubungan baik juga bisa menjadi investasi untuk masa depan yang lebih baik. Ketika hati kita bersih dari rasa dendam, rezeki akan mengalir lebih lancar. Menghadapi konflik dengan bijaksana adalah langkah awal untuk mencapai kedamaian. Kebaikan dan kasih sayang harus diutamakan dalam setiap interaksi sosial. Pada akhirnya, menjaga hubungan baik adalah salah satu kunci untuk membuka pintu rezeki. Kedelapan, mengalami kesulitan tidur, termasuk dalam tanda rezeki yang ditutup oleh orang lain. Mengalami kesulitan tidur seringkali menandakan adanya masalah dalam rezeki. Dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 47, Allah berfirman, "Dan dialah yang menjadikan malam untuk kamu sebagai pakaian." Malam seharusnya menjadi waktu untuk istirahat dan refleksi, namun ketidakmampuan tidur bisa menjadi tanda masalah. Rasulullah mengajarkan doa sebelum tidur agar terhindar dari mimpi buruk dan gangguan. Kesulitan tidur bisa disebabkan oleh kecemasan dan stres yang berlebihan. Ketika seseorang tidak dapat tidur dengan baik, produktivitas dan kesehatan akan terganggu. Dalam pandangan psikologi, insomnia seringkali berkaitan dengan masalah emosional yang tidak terselesaikan. Banyak orang yang melaporkan bahwa stres dan tekanan membuat tidur mereka terganggu. Ibn Athaillah dalam kitab Al-Hikam menulis bahwa sulit tidur adalah tanda kegelisahan ruhani. Mengatasi kesulitan tidur memerlukan pendekatan spiritual dan praktis. Doa dan zikir sebelum tidur bisa membantu menenangkan pikiran dan jiwa. Membuat rutinitas tidur yang baik adalah langkah awal untuk meningkatkan kualitas tidur. Memastikan lingkungan tidur nyaman dan tenang juga sangat penting. Dalam pengalaman banyak orang, kualitas tidur yang baik berkontribusi pada kesehatan mental. Menjaga pola hidup sehat dan aktif dapat membantu mengatasi masalah tidur. Kesadaran akan pentingnya tidur bagi kesehatan adalah langkah krusial. Seringkali, kesulitan tidur dapat diatasi dengan mengurangi konsumsi kafein dan alkohol. Menciptakan suasana yang damai di malam hari dapat membantu tidur yang lebih nyenyak. Banyak orang yang menemukan bahwa setelah meningkatkan kualitas tidur, rezeki mereka juga meningkat. Akhirnya, menjaga kesehatan tidur adalah kunci untuk membuka pintu rezeki. Kesembilan, mudah tergoda untuk melakukan dosa, termasuk dalam tanda rezeki yang ditutup oleh orang lain. Mudah tergoda untuk melakukan dosa seringkali menjadi tanda bahwa rezeki sedang terhalang. Dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 201, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya." Ini menunjukkan bahwa kesadaran diri dapat membantu menghindari godaan. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi, "Setiap kali seorang hamba melakukan dosa, maka timbul titik hitam dalam hatinya. Ketika hati dipenuhi dengan dosa,
keberkahan rezeki bisa hilang. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa dosa yang berulang dapat menghalangi keberkahan. Dalam pandangan Sufi, dosa seringkali menjadi penghalang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dapat membuat rezeki terhambat. Dalam psikologi, perilaku buruk seringkali dipicu oleh lingkungan dan tekanan sosial. Menghadapi godaan dengan sikap positif dan iman yang kuat adalah kunci untuk menghindarinya. Banyak pelaku spiritual menemukan bahwa meningkatkan ibadah dapat membantu mengatasi godaan. Membuat komitmen untuk menjauhi dosa adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual. Dalam pengalaman orang-orang, menahan diri dari dosa membawa ketenangan dan keberkahan. Memahami bahwa setiap dosa adalah ujian dapat menguatkan tekad untuk berubah. Menjaga hubungan baik dengan Tuhan dapat membantu menghindari godaan. Dalam komunitas yang positif, seseorang lebih mungkin untuk menghindari perilaku buruk. Mencari dukungan dari teman yang baik juga dapat membantu mengatasi tantangan. Ketika seseorang berusaha keras untuk menjauhi dosa, pintu rezeki akan terbuka. Pada akhirnya, meningkatkan kesadaran spiritual adalah kunci untuk menarik keberkahan. Dengan menjaga diri dari dosa, rezeki akan mengalir lebih lancar. Ke-10, sulit mendapatkan ide kreatif atau inspirasi, termasuk dalam tanda rezeki yang ditutup oleh orang lain. Kesulitan mendapatkan ide kreatif atau inspirasi seringkali menjadi tanda bahwa rezeki sedang terhalang. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 80, Allah berfirman, "Dan kami ajarkan kepada mereka sesuatu yang mereka tidak ketahui." Ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan inspirasi adalah anugerah dari Tuhan. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, "Barang siapa menolong sesama, maka Allah akan menolongnya." Ketidakmampuan untuk berinovasi bisa disebabkan oleh tekanan dan stres yang berlebihan. Ketika seseorang merasa terjebak, peluang untuk berkreasi dapat hilang. Ibn Arabi mengajarkan bahwa inspirasi adalah cahaya dari Tuhan yang turun ke hati yang bersih. Kemandekan kreatif seringkali menjadi tanda bahwa jiwa perlu diperbaharui. Dalam psikologi, stres dan kelelahan dapat menghambat proses kreatif. Banyak pelaku spiritual menemukan bahwa meditasi dapat membuka jalan untuk ide-ide baru. Memperluas pengetahuan dan pengalaman adalah langkah penting dalam meningkatkan kreativitas. Dalam pengalaman orang-orang, menciptakan suasana yang inspiratif dapat membantu merangsang ide. Ketika jiwa tenang dan pikiran jernih, ide-ide kreatif akan muncul dengan sendirinya. Menghadapi tantangan dengan sikap positif dapat membuka jalan untuk inovasi. Dalam komunitas yang mendukung, kreativitas seringkali berkembang dengan baik. Menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan lingkungan dapat membantu meningkatkan inspirasi. Keterbukaan untuk belajar dari orang lain juga dapat merangsang kreativitas. Dalam perjalanan spiritual, kesadaran akan diri sendiri adalah kunci untuk menemukan inspirasi. Banyak orang yang mengalami peningkatan kreativitas setelah berfokus pada spiritualitas. Akhirnya, menjaga semangat dan antusiasme adalah kunci untuk membuka pintu rezeki. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surga.